jurnalnya teorinya di kewas ya, jadi ada jurnalnya. Nanti teman-teman isi jawabannya iya atau tidak aja. Ya, betul. Musuh. Iya, nanti isinya lagi. Berarti 1 sampai 20 diisi. Tulisnya ya apa sih bareng ya dibantu dari sekarang dari besok datang ya. Besok semua belum siap semua. Boleh mulai. Krisis atau pengalaman penyesalan yang mengubah hidup kamu secara signifikan, kayak yang mengalami krisis atau apa ya namanya, pengalaman kayak nyesel dalam hidup gitu, dan akhirnya penyesalan itu merubah hidup kita jadi lebih baik gitu. Ya, kayak ya Allah nyesel udah ngelakuin apa misalnya, dia melakukan perenungan atau apa gitu kan. Nah akhirnya penyesalan itu membuat kita berubah. Nomor berapa? 14. Apakah ada keputusan besar dalam hidup kamu yang dibuat atas dasar yang tidak sepenuhnya rasional? Jadi ngambil keputusan itu
nggak rasional. Rasional tuh kayak nggak dipikirin dulu. Jadi asal ada keputusan aja. Kalau misalnya nomor 10 ketika mengambil tindakan, apakah kamu pernah hanya mengikuti naluri atau intuisi kamu sendiri? Iya, kayak pernah nggak pas ngambil tindakan cuma kayak ngikutin naluri aja, nggak dipikirin gitu. Kayak kayaknya benar deh, kayaknya perkiraan saya benar gitu, kayak gitu. Itu kan naluri ya? Kalau nomor 11 ya. Pernahkah kamu mengandalkan suatu informasi ketika mengambil keputusan hanya untuk mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar? Jadi pas ngambil keputusan itu mengandalkan suatu info gitu ya, suatu info. Tapi dicek lagi infonya itu benar atau enggak gitu, digali lagi sama kamu. Sesuai pengalaman aja ya. Jadi orang beda-beda. Ini nggak ada benar salah kok. Kalau misalnya 12 itu memutarbalikkan kebenaran kepada diri sendiri bukan orang lain. Iya, saya sebenarnya benar tapi kita ngerasa itu salah gitu. Kayak harusnya sebenarnya benar gitu, tapi kita kayak nggak salah gitu. Jadi ikutin ego sebenarnya. Yang sebenarnya benar tapi kita salah atau sebaliknya. Kalau 13 menetapkan tujuan yang jelas atau menentukan tujuan yang lebih baik di sepanjang jalan menuju tujuan. Jadi kita punya tujuan nih di sepanjang jalan itu kayak menemukan sesuatu yang baru, tujuan yang lain gitu. Akhirnya kita berubah arah gitu. Menemukan tujuan apa? Tujuan yang lebih baik pas kita mencapai tujuan awal kita. Akhirnya berubah keandalannya. Misalnya kamu baik, tapi kita nggak sadar kita baik. Nah baru pasti kasih tahu. Apa ya? Kayak nomor 19 gimana?
Pernahkah kalian menemukan angan-angan yang menguntungkan? Kita kayak ngayal. Oh, terus kerjaan. Bener gitu. Nguntungin hayalan kita itu. Kayak dapet ide sih, kayaknya beda dengan angan-angan. Kalau angan-angan kayak ini kan awalnya ngerasa kayak cuma apa ngayal doang, nggak kayak nggak mungkin kejadian. Ternyata kejadian dan itu kita dapat keuntungan dari angan-angan itu. Dapat inilah apa gitu yang kita dapat. Nomor berapa? Apakah kamu pernah melakukan kesalahan kecil yang berakibat dalam masalah besar di kemudian hari? Iya. Kayak ngelakuin sesuatu di hari ini, padahal sepele, tapi besoknya berakibat fatal. Contoh misalnya nggak ngerjain tugas, cuma telat 1 menit misalnya, nggak ngerjain nggak gitu. Tapi besoknya pas hari kita misalnya diskorsi atau apa gitu. Kalau udah selesai semua, boleh ya? Enggak? Iya. Sudah. Ini bagi tempat. Susah sekali juga deh. Dan kalau udah Iya, butuh dicerna lebih dalam ya. Kata-katanya agak gimana? Nomor 1. Sama-sama ya. Siapa yang jawab ya? Jawab tidak? No. Nomor 2. Ya. Yang jawab ya. Nomor 2. Semua ya. Nomor 3. Ya. Masih tandain ya. 3 ada yang tidak. Nomor 4. Ya. Siapa yang ya? Semua ya? Siapa tidak? Aku. Nomor 5 tidak. Nomor 6. Coba yang tidak ngacu nomor 5, 1, 2, 4 orang nanti. Nomor 6. Ya. Satu tidak. Tidak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak juga. Nomor 7. Ya. Nomor 8. Ya. Yang tidak siapa? Ya semua. 9. Ya. Yang tidak siapa?
4, 5, 5. 19. Ya. Tidak ada. Mau. 3. Oke. Mau. Terakhir 20. Ya. Siapa yang tidak? Enggak ada. Sekarang jumlah berapa jumlah ya? Berapa jumlah tidak? Aku cuma 1. Tulis. Bawahnya tulis. Di sini aja ya, boleh nggak yang bang? Bawahnya jumlahnya ada di bawah. Di mana ya? Bawahnya aja. Bawah. Total ya berapa? Total ada berapa? Misalnya 5 berarti 15 ya. Berarti 6. Ya. 8 dong. Enggak. Jadi berapa? Berarti 16. Siapa yang Itu beda. Ini semua? Siapa yang jual skornya 12? Aku. 12. Iya. Yang lebih dari 12? Apa kayak lupa nih? Jumlah ya, jumlah ya. Aku Tuh, tahu 15. Yang jumlah ya-nya 12. 12. Di atas 12. Aku. Semuanya. Yang kurang dari 12. Gak ada. Tepuk tangan untuk ibu. Bagus. Jadi karena kalau reality checking ini kita ngecek realitas ya, orang kita tuh orangnya realistis juga gitu. Menghadapi kenyataan di dunia kerja, di dunia apapun gitu kan, di sini gitu kan. Nah itu kalau misalnya skornya lebih dari 12 ke atas lah, itu udah berarti orangnya cukup realita dan menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kalau yang jualnya 20 ada nggak? Aku 18. Yang tertinggi 18. 19. Berarti orangnya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Berarti fleksibel, adaptif gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bagi dia itu, ih ada info baru nih, dia terima. Ada peluang baru dia ambil kayak gitu. Jadi lebih fleksibel. Berarti mindsetnya bisa terbuka gitu kan dengan info-info baru gitu kan. Jadi ini jadi latihan juga ya, refleksi buat kita semua. Kalau yang misalnya yang jawab tidak, berarti dicek lagi nanti suatu hari kan mengalami sesuatu, nah bisa lagi di siapa tahu bisa berubah jadi dia. Nah, sekarang yang jawab dia ada yang mau cerita nggak nomor 1 yang jawab dia? Cerita pengalamannya. Satu orang, semua kebagian gini. Ada 2 orang, nomor 1 boleh. Pernah kamu mengambil keputusan dan kemudian memberikan hasil yang tidak kamu bayangkan pada saat memutuskannya? Jangan ceritain apa. Keputusan yang saya ambil itu yaitu ketika masuk kuliah, dan itu termasuk salah satu keputusan yang sebelumnya itu bimbang gitu menurut saya antara kerja dan juga kuliah gitu, dan ternyata nggak pernah dibayangkan gitu, maksudnya nggak pernah kebayang gitu kalau misalkan akhirnya gitu bisa kuliah gitu. Alhamdulillah. Insya Allah. Tepuk tangan. Ada nggak yang nomor 1 yang jawab tidak? Nggak ada ya? Kita cari yang ada yang jawab tidak nih ya. Nomor 3 nih. Siapa yang mau cerita? 1 orang iya, 1 orang tidak. Cerita. Kakak, kamu pernah menginginkan sesuatu dan mendapatkannya? Kita pengen sesuatu dan dapatnya. Ternyata kita lebih suka yang lain gitu. Iya, Misalnya yang ada di hal itu. Ya. Nah itu. Nah boleh cerita nggak? 1 orang nomor 3. Ani nggak bisa. Boleh. Tadi kamu cerita. Yang iya ya. Yang tidak tadi siapa Anda? Nggak tahu. Boleh cerita juga. Boleh Ani. Jadi gini ceritanya. Bisa. Ini Punya. ya. Ini Ani.
yang emang tadinya disuka ya udah itu aja gitu. Soalnya kayak sama saling dari Aku dapat ya. Kalau pengen sesuatu dapat. Apa? Tipe orang yang kalau pengen sesuatu harus dapat sesuatu itu. Iya, tapi makanya soalnya dapetin sesuatunya itu susah. Jadi aku kan tipe orang yang nggak gampang barang gitu ya, barang misalkan ya, nggak gampang pacaran, bukan nggak gampang kayak kepincut yang lain gitu. Misalkan emang tadinya mau beli tas ini gitu, ya udah tas itu aja gitu, karena dapetinnya aja susah gitu kayak gitu. Padahal di sekitar tas itu ada yang bagus dan lebih murah misalnya. Gak tertarik kayak gitu. Kalau yang lebih murah kan? Iya, realistis. Tapi kalau misalkan itu lebih biasanya ya lebih gitu betul ya. Simpen kan. Nomor 4. Satu orang yang jawab iya, satu orang yang jawab tidak. Itu maksudnya Kayak pandangan kayak beda pandangan dari orang lain. Kita bikinnya gimana contohnya? kayak ngeliat barang itu ih bagus amat terus satu orang lain mah ini enggak Bisa aja, itu bisa nggak gitu. Kalau contohnya ngeliat barang, ataupun kayak misalnya lihat orang lantarnya nih, misalnya mixnya dia tampil lagi ngapain kan bagus keren. Atau orang bilang ih keren banget sekarang, enggak bisa gitu. Kan bisa jadi beda selera. Ya beda selera, beda perspektif apa yang dia lihat sebenarnya. Mungkin yang bilang bagus dia lihatnya hal apa, yang bilang nggak bagus hal apa yang dia lihat. Kan beda ya. Kayak cowok teh. wah Iya, Ada yang penuh hati, cina ganteng. kalau kita biasa aja. itu Itu sih selera aja ya. Kayak Kan realistis ya maksudnya. Sesuai ini kita. Boleh sekarang yang jualan ya? Boleh. Aku biasanya kalau misalkan mau pergi selalu nanya teman outfitnya ini bagus kayak gimana. waduh Biasanya. korban Terus biasanya temen kayak bilang kayak ini gitu, tapi diri sendiri tuh kayak mendingan ini deh gitu. kayak nanya tapi enggak gituin gitu loh Namanya Namanya di sini gitu. pamer. Tapi tetap beda pandangan kan? Iya. Sip. Yang jawab tidak, Aku deh. nah gimana? Ini dia nggak pernah ada teman gitu, nggak bagus waktu itu jadi nggak pernah ngalamin gitu. Kalau yang ini temennya ngomong di belakang gitu. Tapi kalau kalian lihat ada nggak? Bukan lihat barang aja atau pemikiran yang lain, misalnya apa? Beda pandangan, beda cara berpikir, cara pandang. Contoh kayak misalnya lagi diskusi di kelas atau lagi presentasi kan, beda cara pandangnya ya. Kayak kita mikirnya A, pas ngeliat teman presentasi di depan, loh kok dia bisa kepikiran B ya? Nah, kayak gitu kan beda pandangan ya. Tapi ternyata kayaknya ini ada beberapa yang salah deh. Iya, kayaknya. Kita perbaiki aja berarti. Akhirnya kayak yang tadi kan kayak kata tadi nomor 3 kalau ada yang lebih murah gimana ya sih lebih milih yang lebih murah. Itu realistis ya. Iya. Jadi kita kayak adaptif dan menyesuaikan kan akhirnya. Nggak mau mengikuti keinginan kita itu harus dapat itu barang eksis ya kan. Iya. Kan kayak gitu. Realistis banget. Perbaiki aja kalau ada yang kira-kira tadi salah paham. Lanjut nomor 5 ya? Iya. Boleh
tidak ekspor. Saya punya pengalaman. Iya, Bang. Tapi tidak jawabannya. Karena kamu mengalami kejadian dan terduga yang terdapat kesulitan hidup kamu. Berarti kalau tidak berarti nggak pernah makan. Iya, yang mengalami. Mengalami. Insya Allah. Coba diingat-ingat, ada nggak? Sempurna semua. Ya ingat berarti ya. Enggak sih gitu. Enggak. Insya Allah. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Aku beda ya. Yang boleh nomor 6. Waktu SMA itu Saya bisa itu pernah kayak guru BK gitu kayak konsultasi buat apa milih jurusan gitu ya. Terus di sananya itu sama guru BK itu ngambil ini bimbingan dan konseling. Terus pas nyampe rumah, terus itu kayak mutusin gitu buat ngambil jurusan bimbingan dan konseling ini. Tapi saya nggak tahu kedepannya jurusan bimbingan dan konseling itu baik atau tidak gitu. Ya, jadi gak khawatir ke depannya gimana ya. Padahal kita secara informasi mungkin masih minim tentang BK. Iya, tapi gak khawatir. Kenapa nggak waktu itu gak khawatir? Karena aku nggak tahu BK itu kayak gimana gitu ya. Jadi ngikuti soalnya disaranin itu sama guru BK ambil BK. Karena saran dari guru aja. Iya. Yang jawab tidak nomor 6. Siapa ya? Dibenerin lagi ya? Gak apa-apa kalau nggak sesuai. Tidak pernah. Berarti selalu khawatir. Iya. Kalau ngambil sesuatu kayak khawatir terus pasti nggak tenang. Iya. Contohnya? Contohnya itu pas masuk ke sini ya pas apa namanya pas daftar ujian ke ujian 1 teh. Nah itu tuh khawatir teh bisa kalau bisa lolos itu kayak bayarnya kayak gimana gitu bayarnya gitu terus masuk beasiswa apa enggak gitu terus pas ini juga kayak masih khawatir jurusan itu bagus gak gitu terus di sini tuh bakal gimana gitu lihat kayak gitu. Awalnya nggak tahu kebayang jadi khawatir. Tapi waktu itu untuk mengurangi rasa khawatir tidak ya pasangannya? Cuma apa namanya yakin kalau misalnya udah dijalani Pasti. insya Allah gitu Ada jalan. ya kayak gitu Berarti sebenarnya mungkin bisa dikatakan mengalami juga ya, nggak khawatir juga. Mengalami proses khawatir dulu baru khawatir yang mungkin dalam, akhirnya kayak akhirnya bisa menerima. Berarti dia kan dua-duanya pintu-pintu ya jadi. iya Perasaan ada ya. Nomor 7. ya Pernah kamu merasa bahwa tidak mengetahui sesuatu adalah sebuah keuntungan? Iya. Beruntung banget udah tahu gitu. Iya. Contohnya. Gini, kalau misalnya kayak kan kalau di kampung kan ibu-ibunya suka ngomong gitu ya. Kan kalau dengan gitu kan ya suka kayak merugiin kita ya. Lebih baik nggak tahu gitu teh daripada tahu nanti sakit hati. Ya iya. Kalau yang jawab tidak, lebih baik mendengar gitu teh, jadi kayak oh itu ngomongin kita gitu keburukan gitu. Jadi kita bisa memperbaiki diri gitu. Sambil kayak berebut gitu. Pengen. Nomor 8 kita lewat ya Kak, semuanya ya. Nomor 9. ya Yang ya siapa? 9. Yang belum cerita. Aisyah dulu susah ini Aisyah belum cerita. Mau nomor berapa? Apa? Mau nomor berapa?
kalau BK itu banyak peluang terus mau nyari informasinya di sosial media yang benar apa enggak gitu ya. Oh iya. Ya bisa yang tidak benar Kayak dia nama cuek aja sih kita maksudnya kalau tidak ada informasi ya udah. Ya udah aja. bukan cari gitu ya. Tapi kayaknya pernah sih Teh, kadang ya kalau emang bener-bener kepo banget gitu. Itu masuk gitu. Pernah dong. Iya. Berarti ya yang enggak yang jauh tidak ada 5 orang tadi aku jadi itu pernah semua ya. Iya. Karena berarti dirubah aja sininya. Oh iya, perbaiki. Nanti 12. Denial, kalau yang 12 itu denial. Balas simbolnya. Kayak oke, padahal sebenarnya fakta benar, tapi tidak tahu enggak. Ini Teh, kemarin saya di belakang, terus di depannya tuh ada ibu yang bawa motor. Nah karena saya buru-buru, terus sebelah kiri dia gitu mau Ada lagi. aku di sebelah kiri. Terus si ibunya tuh yang mau ke kiri itu kan kayak kata ibu. Habis itu terus udah kan, gak kenapa sih, cuma kaget doang keduanya gitu. Terus habis itu di dalam hati gitu kayak sebenarnya salah saya gitu. Tinggal lah orang lihat gitu. Oh, jadi yang kayak gitu ya. Iya. Ada lagi yang lain yang jauh tidak ada? Nggak Ada ada. yang Iya semua hati ya. dan langsung Coba yang pernah denial ya. hampir setiap hari. 13. Ada satu yang tidak. Aku tadi kayak tiga. Berarti cerita yang dia aja. Satu yang mau cerita ya. Ayo. Yang belum Yang baru satu kali. Udah. Kayak bukan. Yang baru satu kali. Pengalamannya apa? Kalau menetapkan tujuan yang jelas. Iya, maksudnya kita punya tujuan yang mau dicapai. Tapi pas mau mencapai tujuan itu, di tengah jalan kita ketemu tujuan yang baru gitu. Akhirnya belok. Jadi ada planning. itu mah kayak godaan jalan gitu. Kayak kalau punya pasangan ya lihat yang lain malah belok. Oh, gitu. Asal aja ini. Tapi kalau di Bisa. Jadi mungkin banyak distraksi. Iya. Banyak kayak gini internal yang akhirnya kita belok bisa jadi. Kita nggak tahu faktor apa. Cuma di tengah jalan menuju tujuan A itu kita belok akhirnya di tujuan yang lain. Contoh misalnya, saya mau misalnya dulu cita-cita jadi dokter, contoh. Tapi pas tengah jalan pas belajar mau jadi dokter tuh, akhirnya jadi guru gitu tuh belok kan? Iya. Ngerasa guru lebih baik kayak gitu contohnya. Kalau aku gini, asalnya kan kayak mau ke farmasi, cuma ada temen aku ngajak ke BK, ya udah aku ngambil ke BK. Belok gitu. Kalau sampai Iya, iya. Iya, kayak gitu namanya. Kayak ngerasa ini kayaknya lebih baik nih bagi kita. Iya. Lebih baik kan Ada teman. dari itu kan faktor ya, nggak tahu faktor apapun ya. Akhirnya bikin kita belok kan. Iya, terus bahkan ada yang bilang katanya di farmasi itu belajarnya sulit, terus bayarannya juga lumayan gitu. Kalau BK macam lumayan. BK mah ini dulu ya. Padahal beda dikit sih. Iya, makannya Iya. kalau praktek sekali lagi ya. Iya, 1 juta. Beda. Dikit-dikit. Dikit-dikitnya. 2.000 ya. Nomor 14. Tuh dia tidak. Jadi kita nggak mikir panjang, ngambil keputusan itu. Iya, betul. Udah, ambil aja, nggak mikir kayak kedepannya gimana. Gimana nantinya, gimana gimana apapun. Sering tau yang Jalan-jalan Jadi pikir ini baik atau enggak. Pernah kayaknya ya? Ya.
sesuatu yang bersifat pribadi tentang diri kamu yang sama sekali tidak kamu sadari. Aku pernah jawab. Ya boleh jawab dulu ya. Iya, Tapi itu kan itu semuanya pernah kali kayak gitu. Itu jawabannya. Itu ya kayak misalnya teman-teman yang tadinya nggak kenal gitu ya. Terus kan bilang kayak cerita, pas lihat orang yang kayak gini dipikir ya juga ya kayak gitu. awalnya cuma pikiran kan. Enggak, tapi pas dia udah bilang lagi kayak oh iya juga gitu. Yang lain ada lagi yang cerita? Oh ya udah. Mau. Udah kan kampung ya. masih Aja 16. Bertindak sebelum berpikir sebagai cara untuk menyelidiki suatu situasi atau membuat keputusan. Ya, berpikir, bertindak sebelum berpikir. Ya udahlah, lakuin aja dulu, nggak mikirin depannya. Yang penting ya udah beres aja dulu. Apa ceritanya? Ini dia. Kalau aku mah ya, kalau aku kayak kan aku ikut organisasi BEM. Oh Terus, iya benar. aku kan ikut di di BEM itu kan ada kaderisasi kan. Nah aku ikut kaderisasi tuh. Divisinya. Kan belum benar-benar paham gitu ya. Terus kata yang lainnya udah ikut aja katanya gitu, mau bisa mau enggak nanti juga katanya bareng-bareng. Kan dari situ tuh kayak ih, gimana ya, terus kan sekarang udah di jalan itu kayak berat, agak bingung gitu teh sih. Tapi itu berpikir. Berarti kalau dipikir dulu sebelum berpikir. Iya itu mikirnya terakhir maksudnya hasilnya Ada pikiran gitu kan. Nah, Ini melakukan dulu baru berpikir. ya Dibalik berpikir. Harusnya kan mikir dulu baru berpikir. iya betul. Jadi kumaha kayak kumaha kan harusnya kayak kumaha ya kumaha kayak nah gitu ya maksudnya gimana nanti gitu kan 17 Aneh. perkiraan dugaan yang kita mau saya ada mau jawab cerita Ini kok bisa beli snack ya, terus kayak iya kita sudah sampai. Itu mau bener ya? Kalau dia pernah kan ngeliat anak kecil yang sepedahan gitu ya. Pengen lihat Senayan. jatuh ya. udah Apa jatuh? iya kayak prediksi gitu ya Iya. bener gitu ada lagi nggak
saat itu saya juga bareng mantan ketahuan pacar. Iya ya. Akibatnya Terus tapi yang bener kan itu sama ada cetan padahal enggak balikan enggak jalan cuma dekat tapi enggak nyampe pacaran tapi ujung-ujungnya kayak jadi ini bumerang kan. ya. Kalau contoh lain ada nggak yang selain hubungan? Contoh lain. Tugas ini Tugas. saat itu ya. Pas waktu SMA, karena kan pengen ikut apa sih pas di kecamatan. Tapi padahal apa sih mau seleksi tuh. Tapi satu hari sebelum apa namanya sebelum seleksi, kita memutuskan untuk nggak ikut. Itu mah keputusan besar gak sih? Enggak kan saat maksudnya itu tuh apa sih menurut saya kecil. Karena Diana membatalkan seleksi itu gitu. Akhirnya pendapat Diana kayak misal gitu loh. Bisa. Ada lagi nggak? Makan waktu itu waktu SMA terus hari sebelum pengumuman kan tuh harus nah itu ngejawabnya dulu gitu kayak apa ya itu nah pas berangkat ke sana yang teman-teman yang lain begitu ada kodenya buat masuk ke akunnya nah akunnya ini kan nggak ternyata gitu dulu tuh nggak masukin apa gitu Gara-gara kesalahan kecil dimasukin. iya terus nggak bisa ikut SNM jadi nggak punya nilai gitu. Ada juga contoh ini cerita ya. Jadi ini suatu perusahaan besar. Jadi dia itu suatu hari tuh izin cuti gitu, karena sakit sih. Di pas dia sakit izin itu nggak masuk kantor. Di kantor itu ada rapat besar dengan klien luar negeri. Dan yang ikut rapat itu yang bikin project nanti ke Singapura berangkat. Itu kan sebenarnya kayak cara kecil dia nggak masuk ya. Tapi dia akhirnya nggak ikut project itu. Yang ikut project itu yang ikut rapat hari itu. Terus ke Singapura berangkat semua. Dia doang yang nggak ikut. Itu kayak sedih nggak? Jadi kita kayak sepele yang masuk kerja sakit tapi ternyata ngefek besar ke karir dia selanjutnya. Padahal di kantornya dia paling pintar, paling rajin gitu. Tapi nggak ini ya. Pemilik itu sih bukan takdir. Itu kayak contoh kesalahan kecil yang memang kayak nggak diduga tapi efeknya luar biasa ke depan. Ada lagi mau cerita? Lanjut ya nomor selanjutnya. Iya, 19. Hayalan gitu kan. Iya, nah ya lebih kayak gini nah ya. Coba ada. Aku ada. Coba. Kalau aku gitu ya, kan yang dari kecil tuh orang tuh kayak udah langsung beli gitu kan, jadi kayak apa tuh kayak harus langsung beli gitu. Terus ada momen dimana waktu SMP tuh kayak sekolah tuh kan pada pakai ide semua gitu ya. Terus kayak tiba-tiba gitu loh, kayak pengen gitu, tapi orang tua kan dari kecil kayak udah nabung aja dulu gitu kan. Terus kayak berangan-angan kayak udah nabung ternyata dapet gitu hasil nabung sendiri gitu. Kalau aku ini ya apa sih? Jadi kayak kayak apa gitu ya? Sendiri gitu gak bakal beli laptop gitu tahunya gitu. Beli sendiri. Boleh. Pas waktu SMA kerja. Nah, Diana pengen ikut. Kata setelah jalan karena kan. Terus nggak disangka ternyata di kuliah ini kita kemarin ke Jogja. Iya. Tapi tetap sih Diana juga memikirkan soal biaya gitu kan. Tapi Diana masih bisa jadi Di suatu hari nanti kan ini ya. Dena waktu SMA nggak ke Jogja ya? Iya. Aku kayak ini
bisa juga nih mengiyakan lagi Jogja walaupun waktunya nggak kemarin sama SMA tapi waktu S1 ya. SMA nya di kali EK. Gimana ini? Aku di belakangnya. Rumah aku di belakang. Apa yang di belakang? Iya. Yang di belakang. Kalau itu kita makan. Namanya mampir. Nomor 20. Tuh, siapa tuh katanya ngomong. Iya, panen, boleh dipanen. Iya, belum dengar dia bercerita. Lagi dia kurang 20. Yang mana? 20. Mana? Dalam hidup kamu yang tidak pernah kamu duga akan terjadi. Apa ya? Jawabannya iya apa tidak? Apa? Jawabannya dia apa? Tidak. Iya. Iya. Apa ya? Ya apa? Ceritanya gimana? Apa ya? Kayak dia udah. Ya gimana coba? Kayaknya lagi. Kan pertamanya dia nggak lanjut kuliah karena nggak ada biaya kan. Terus ada orang ke rumah. Katanya gue nggak nanti ada beasiswa kan? Oh masih tahu gitu. Iya. Itu termasuk ya. Gak akan duga akan terjadi gitu. Gak akan duga bakal kuliah. Ternyata Iya. ada orang ngasih tahu info beasiswa gitu. Iya. Kami kita kuliah. Alhamdulillah deh. Iya. Yang lain? Sama kayak beasiswa. Kalau pemilihan iya ya. Beasiswa. Iya. Itu jurusan. Iya. Yang lain? Oh iya, kayak aku teteh. Kan aku ikut UTS juga skip. Terus aku lagi makan. Ini yang Aku kan lagi tes skip gitu. Tadinya tiba-tiba ada telepon gitu loh dari biro itu, katanya kamu ke kampus ya, dapat skip katanya gitu. Iya, alhamdulillah. Nangis aku. beasiswa banyak di sini. Ini gitu loh teh. Rata-rata kelasnya teh. Oh gitu? Iya. Tapi tahun ini tahun jurang beneran gitu teh ya. Banyak. Tapi yang di kelas sebelah itu cuma dua. Di sini berapa? Di sini 7. Banyak tuh itu. Iya, tapi angkatan ke bawah setelah kita itu nggak ada yang dapet. Itu kan biasanya dari SMA-nya harus punya kan kartu itu. Enggak. Soalnya ada itu yang yang gitu. iya, aspirasi ada. Kalau pas aku mau daftar ke sini daftar dulu. Daftar dulu. Di proskipnya dulu berarti sudah daftar. Sekarang Karena sekarang maksudnya swasta juga banyak beasiswa kan? iya, banyak di sini. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Udah selesai. Udah. Tapi lanjut ke Nanti ya. Gimana kesannya hari ini? Ini biasa seni konseling sebenarnya. Iya. iya. Ini biasanya kalau di teorinya itu banyak yang konseling pribadi individual dengan ngecek ini pakai rahasianya gitu. Itu lebih dalam karena kan pertanyaannya lebih intens ya. Iya. Ceritanya lebih ini. Kalau ini kan karena banyak kan jadi mungkin sekilas-sekilas aja. Gimana pengalaman hari ini? Luar biasa mengasah otak. Masuk otak Kayak ini kita ya. itu Kita baca ini, ternyata Kita pernah ini ya. Tadinya nggak pernah baca sekarang. Ini baca orang ya. Iya. Dari Anda. Sekarang ini kesibukan harian
Kalau bingung tanyain. Ada di sini penuh ya, ya. Kebayang berpikir tapi kata-kata pertamanya tuh apa ya? Gak usah mulut juga isinya nggak apa-apa. Nomor 4 dulu yang isi. Isi dalam Iya bisa buat misalnya apa, pengalaman dalam hidup. Kalau yang keempat gimana? Oleh karena itu, pengalaman berharga ini akan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari seperti dalam apa? Nonton. Kayak kemarin itu. Aplikasi ada kehidupan teman-teman akan merekam aplikasi pas ngelamun. Ini bisa kayak ngelamunin diri sendiri kan bisa. Oh saya begini orangnya. Jadi kan jadi saya interaksi. Jawabannya lihat ya. Bukan. Dikasih clue dulu kayaknya ya. Iya, baru bisa ketuangkan. Aplikasi kalau nomor 4. Kalau nomor 3, pengalaman berharga ini saya nilai sama manfaat. Manfaat yang diambil dan diperoleh. Kalau nomor 4 Pasti isi. Iya masih ke realitas kita. Sejauh mana kita nggak ada gitu. Sesuai realita enggak. Kata-kata kayak kalau misalnya gimana juga tulis 4 aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa contohnya? Oke, kita ngisi ini nih reality checking. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira manfaat apa yang kita bisa ambil dan bisa diterapkan? Kayak ngelamun gini kata sini nih. Ngelamun. Ini bahasa Arab orangnya ini masing-masing. Bisa. Boleh ini yang butuh coaching gitu. Ikut aja ya.
gitu, maksudnya nggak tergesa-gesa gitu ya. Terus apa ya, banyak tuh pengalamannya juga gitu deh. Oke sih itu